sama-sama orang NU, tapi kok Hovifah musuhin saya terus ya? Jadi ibaratnya mungkin tidak berlebihan saya ikut membabat alas. Ikut campur tangan atau terlalu masuk ke dalam internal politik partai. Di malam saya sempat nonton acara di Metro TV. Ya. Caimin diwawancara dan ditunjukkan foto Anda, Bu Hovifah. Dan dengan nada bercanda gini, sama-sama orang NU, tapi kok Hovifah musuhin saya terus ya? Nggak pernah saya Itu saya mengutip apa kata Caimin ketika ditanya. Adakah statement saya yang kemudian saya menjadi kayak semacam opposite? Nggak ada. Ya, saya itu relatif memberikan penghargaan, apresiasi pada mereka yang berbeda apapun gitu, karena kita nggak usah menyeragamkan semua dan harus satu suara, agak kurang baik. Jadi Anda tidak merasa memusuhi Caimin? Tetapi bahwa saya menjadi bagian PKB Gus Dur, kan faktanya begitu. Kok bisa Caimin merasa dimusuhi Anda tuh? Saya tidak pernah, artinya mungkin ya, kan orang ini punya rekam jejak saya yang mana ketika saya di tahun 2004 itu saya masih anggota DPR RI dari PKB. 2005 itu ada muktamar, di situ Gus Dur dan Mas Imin, dan kemudian terbelah itu. Saya merasa sudah ini ada garis politik yang menurut saya berbeda, dan saya sebetulnya mengikuti garis politiknya Gus Dur, meskipun waktu itu saya juga tidak menjadi bagian dari pengurus PKB Gus Dur. Tidak jadi pengurus tidak berarti kita tidak melakukan proses identifikasi secara ideologis apa yang Gus Dur seringkali menggariskan dan membriefing kami bagaimana bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya. Bagaimana Bu Hovifah melihat sekarang dinamika internal yang terjadi di PKB? Karena kan seharusnya ada muktamar tandingan, munas tandingan PKB. Harusnya digelar 2-3 September, tapi kemudian katanya diundur, usai bertemu PBNU dan sebagainya. Anda sepakat dengan langkah itu rumah tangga orang lah ya. Tidak melihat rumah tangga orang, menilai dinamika PKB? Enggak. Karena saya juga bukan menjadi bagian dari kepengurusan di partai, sehingga walaupun punya KTA. Ya, itu rumah tangga orang gitu. Okay. Kalau begitu saya tanyanya soal PBNU. Karena saya tahu Bu Hovifah kan ketua PBNU, dan yang salah satu ketua PBNU, dan hubungan PBNU dan PKB kan juga sedang tidak baik-baik saja sekarang. Bagaimana Ibu? Jadi saya termasuk yang mengikuti proses kelahiran PKB. Saya termasuk yang hadir pada saat deklarasi. Gus Dur memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan konsolidasi hampir seluruh Indonesia. Jadi ibaratnya mungkin tidak berlebihan saya ikut membabat alas. Karena saya ikut membabat alas, maka ya ini saya nggak ingin buka muka sebetulnya ini Mbak Nana. Jadi waktu itu yang mendeklar itu kan Rois Am PBNU. Kemudian ketua umum pertama adalah ketua umum Tanfidiyah PBNU. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh dilihat ini hanya aspek historicalnya seperti ini. Kalau saya tidak melihat seperti itu, ini adalah nilai di mana pada saat awal reformasi PBNU ingin melakukan langkah-langkah mungkin ada yang korektif, langkah-langkah yang mungkin bisa lebih produktif bagi proses perjalanan bangsa dan negara ini. Jadi mungkin hal-hal seperti itu dikomunikasikan kembali dalam dan itu bukan bagian dari ikut campur tangan atau terlalu masuk ke dalam internal politik partai yang dilakukan PBNU. Apakah itu dianggap memasuki wilayah internal partai atau mengingatkan dulu kalian tuh lahir dari sini. Jadi ada nilai-nilai yang oleh NU sebagai institusi yang melahirkan partai ini itu sebaiknya dilihat kembali, kemudian diakomodir, dan kemudian dijadikan bagian dari proses pengambilan keputusan dan diregulasi mereka. Saya rasa menjadi penting itu untuk bisa dilakukan dialog gitu ya.
Dan kita tahu kan kalau kita kembali ke Pilkada Jatim, Ceruk Nahdiyin ini kan juga ceruk yang besar begitu. Iya. Dengan hubungan PBNU dan PKB, dengan posisi Bu Hovifah sebagai salah satu ketua PBNU, bagaimana kira-kira ini akan mempengaruhi kontestasi Pilkada di Jatim ini, Bu? Ini kan sudah selesai ya proses untuk bisa memberikan dukungan kepada calon bupati, calon wali kota, semua juga sudah selesai. Di bawah mereka sebetulnya lebih dekat kepada siapa yang akan mereka pilih gitu. Jadi mereka akan memilih bupati, wali kota, gubernur. Saya rasa kedekatan secara personal dengan figur-figur pemimpin yang akan mereka pilih itu insya Allah akan lebih memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan pilihannya. Iya. Baik.